Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami guru penggerak Angkatan 9 Kota Bekasi akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang percakapan kucing alur cerita. Perkenalkan, saya Sri Santoso sebagai supervisor atau pengamat, Bu Puji sebagai coach, dan Bu Nursita sebagai kuci. Demikianlah perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sur. Alhamdulillah, Bu Puji, hari ini Bu Puji akan menyampaikan praktek percakapan kucing ya. Iya, Bapak. Baik, Bu Betul. Puji, untuk mempersiapkan praktek percakapan kucing tersebut, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertama, dari kegiatan percakapan kucing ini, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Puji terhadap coach Ibu? Baik, Pak Sur. Dari kegiatan percakapan coaching alur tirta kali ini, ada 3 kompetensi yang ingin saya munculkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Puji, dari ketiga kompetensi inti coaching yang sudah Ibu paparkan tadi, kompetensi mana Bu Puji yang Bu Puji rasa lebih fokus atau spesifik ingin diobservasi Bu Puji? Baik, Pak Sur. Dari ketiga kompetensi inti coaching yang ingin saya pertajam adalah tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, Pak Sur. Baik Bu Puji, kalau seperti itu kita langsung saja ya memulai percakapan kucing hari ini. Saya persilakan kepada Bu Puji. Monggo. Baik. Terima kasih, Pak Sur, untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puji. Apa kabarnya Bu Ita hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Puji. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, baik, luar biasa, Bu Ita. Bagaimana, Bu Ita sedang di mana sekarang? Saya sedang di rumah, sudah pulang. Ini tadi sudah pulang mengajar. Oh, alhamdulillah. Iya, kemarin saya ingin ngobrol-ngobrol nih sama Bu Puji terkait permasalahannya, yaitu pembelajaran dari rekan guru saya yang memang kurang bervariasi atau bervariatif. Oh, baik, Bu Ita. Semoga pada kesempatan kali ini dari obrolan kita 10 sampai 15 menit ke depan, apa yang sebenarnya yang akan kita peroleh dari akhir percakapan kita hari ini ya, Ibu ya. Ya, eh, tujuan dari percakapan kita hari ini yaitu saya ingin adanya perubahan khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran dari rekan guru-guru sejawat saya yang kurang bervariatif tadi. Baik, Bu Nursita. Jadi, Ibu mengharapkan bahwa rekan-rekan Ibu tadi nanti akan lebih berinovatif lagi ya, Ibu ya. Begitu. Iya, betul sekali Bu Puji. Oke, Bu Ita. Kalau begitu, mari kita identifikasi permasalahan yang Bu Ita hadapi ya. Eh, Bagaimana situasi atau suasana belajar di sekolah Bu Ita dengan rekan-rekan? Iya, baik. Situasi atau suasana belajar yang saya lihat di sekolah saya masih banyak pembelajaran dari rekan guru-guru saya yang kurang bervariasi, Ibu. Jadi masih menggunakan metode konvensional yaitu dengan ceramah saja gitu, hanya ceramah-ceramah saja dan juga hanya ketika pembelajaran dimulai itu
Ayo anak-anak, masih langsung membuka bukunya gitu. Begitu Ibu. Oke. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, di skala berapa rekan-rekan Bu Ita dalam membuat rancangan pembelajaran tadi? Ya, jika di skala berkisar 5, Ibu masih ada di level 5 karena di sekolah itu kebanyakan guru-gurunya yang sudah senior-senior, begitu Ibu. Oke, kira-kira harapan Bu Ita ingin meningkatkan sampai di angka berapa untuk menggerakkan rekan-rekan ini? Oke, untuk meningkatkan ini mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level atau skala 8, Ibu, karena kalau untuk level yang masih lebih tinggi lagi seperti 9 atau 10 memang sulit, sepertinya agak sulit gitu karena memang melihat dari guru-guru di sekolah saya atau rekan guru-guru di sekolah saya itu yang sudah usia gitu. Jadi memang agak sulit. Oke, ya harus bersabar ya Ibu ya. Kemudian Iya, strategi apa yang ingin Bu Ita terapkan untuk mengajak rekan-rekan Bu Ita supaya mau bergerak? oke. Strategi yang akan saya gunakan yaitu semacam kegiatan mentoring dan juga lebih meningkatkan komunitas belajar di sekolahnya, Ibu, yaitu dengan mengadakan juga pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop untuk meningkatkan materi pembelajaran agar lebih variatif dan inovatif lagi. Oke, Gitu. kira-kira dari strategi yang Bu Ita terapkan tadi ada tidak hambatan-hambatan yang Bu Ita hadapi? Ya, hambatan yang saya hadapi, alhamdulillah ada. Nih Bu, kalau untuk mengadakan pelatihan, pastikan kita juga butuh persiapan yang matang, butuh biaya yang memang tidak kecil gitu, dan juga pasti narasumber juga membutuhkan narasumber yang memang handal di bidangnya, gitu Ibu. Oke, sudah terencana sekali ya Ibu ya. Kemudian rencana aksi apa yang Bu Ita lakukan untuk mencapai tujuan tadi supaya rekan-rekan Bu Ita tuh mau bergerak dan mau berinovasi untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi? Baik, rencana atau program yang akan saya buat gitu supaya juga teman-teman tergerak, yaitu mengaktifkan kembali komunitas belajar yang ada di sekolah saya dulu dengan membuat yang pasti program dan jadwal juga. Misalkan di sekolah saya aktifkan di jadwal hari Jumat. Biasanya kan di Jumat pembelajarannya hanya pukul 11, yaitu kemudian kita kumpul komunitas belajarnya itu per letting dulu. Kelas 6 dengan kelas 6, kelas 1 dengan kelas 1, gitu, kelas 2 dengan kelas 2. Begitu Ibu. Oke, sudah bagus sekali. Kemudian, apa saja yang Ibu siapkan untuk mencapai program tersebut? Baik. Eh, Hal-hal yang perlu dipersiapkan yaitu pastinya selain program kita juga membuat materi dan ketika kumpul dengan komunitas belajar yang satu letting ataupun mungkin memang ada beberapa guru yang memang sudah bisa juga, sudah ahli di bidang media pembelajaran, kita juga eh, sudah mempersiapkan materinya yang pasti. Oke, kemudian hal apa yang Ibu gunakan untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan baik? Ya, hal-hal yang saya pastikan program itu bisa berjalan dengan baik, yaitu tadi seperti saya itu
sudah berkolaborasi dengan beberapa guru yang memang sudah ahli di bidang membuat media pembelajarannya dan juga menggunakan metode-metode yang lebih variatif dan inovatif. Oke. Kemudian ada kriteria apa yang Ibu jadikan patokan bahwa program tersebut sudah bisa kita katakan berhasil? Oke, kriterianya kalau di sekolah kami kan semua media pembelajaran atau perangkat pembelajaran selalu diupload di Drive bersama gitu. Untuk perangkat pembelajaran yang memang sudah diupload atau diunggah di Drive bersama, kita juga bisa memastikan kalau itu program atau guru tersebut bisa membuat media pembelajaran yang aktif, itu juga bisa memantau lewat Drive Oke, bersama. Ibu. Kemudian nih, komitmen apa yang Bu Ita terapkan terhadap rencana program supaya terlaksana dengan baik? Baik, komitmen yang insya Allah saya rencanakan atau saya akan laksanakan, yaitu yang pasti kita memberikan contoh kepada guru-guru atau rekan-rekan yang memang belum bisa membuat media pembelajaran, kita contohkan dulu secara konsisten untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Begitu, Ibu. Oke. Kemudian dalam menjalankan program ini, siapa saja yang terlibat atau membantu Ibu, yang Ibu ajak untuk berkolaborasi? Ya, saya mengajak yang untuk teman-teman untuk berkolaborasi yang sudah pasti guru-guru yang memang sudah ahli di bidang IT atau media pembelajarannya yang sudah pada bagus. Selain itu juga pada orang tua murid yang memang selalu mendukung dan memfasilitasi anak-anaknya supaya lebih berkembang di sekolah. Oke, baik Ibu. Kemudian bagaimana rencana tindak lanjut dari kegiatan coaching sesi ini, Ibu? Rencana tindak lanjutnya yang saya harapkan ya semoga eh, teman-teman atau rekan sejawat saya bisa mendesiminasikan hasil dari media pembelajaran atau metode yang digunakannya dengan hasil yang maksimal atau kita juga bisa mendesiminasikannya itu atau melihat hasil-hasilnya itu juga dengan baik gitu Bu. Alhamdulillah, baik Ibu. Sudah tergambar dengan jelas rencana permasalahan tadi yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian Bu Ita juga sudah memiliki rencana, memiliki strategi khusus. Kemudian sampai Bu Ita sudah alurnya ini sudah bagus semua. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa membawa manfaat ya Bu ya. Jadi Bu Ita juga lebih semangat Ya, amin. untuk menggerakkan rekan-rekan Bu Ita di sekolah kita nanti. Terima kasih untuk waktunya Bu Ita. Cukup 15 menit ini mudah-mudahan bisa melegakan Bu Ita dan Bu Ita juga sudah bisa mulai merencanakan program-program Bu Ita dengan baik. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bu Waalaikumsalam. Terima Ita. kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih Bu Puji selaku coach yang telah tentunya memberikan bantuan untuk memecahkan masalahnya terhadap Bu Puji. Ada penguatan yang ingin saya tanyakan bahwasanya tadi sudah benar-benar apakah ditanyakan tentang proses yang ketercapaian yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang ingin dikembangkan pun tadi sepertinya sudah disampaikan, bahkan sampai pada inti tentang kompetensi dari teman-teman yang coach lakukan. Jadi luar biasa Bu Puji selaku coach dan Bu Nursita
kita juga selebriti yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan lebih baik lagi kita untuk generasi anak-anak Indonesia yang akan datang. Terima kasih dari saya sebagai supervisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Ya, kasih Pak Sur dan Bu sama-sama Ita. Bu. Kita lihat Izin lagi stop ya. Sama-sama, Bu. record ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Guru Penggerak Angkatan 9 Kota Bekasi akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang percakapan coaching alur Tirta. Perkenalkan, saya Puji Rianti sebagai pengamat dan Bu Nursita sebagai coach, serta Pak Suryadi sebagai coach. Demikian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Bu Puji. Bu Puji, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Ita bagaimana kabarnya hari ini? Iya Bu, Baik. alhamdulillah saya juga baik dan sehat. Oke, alhamdulillah. Bu Ita hari ini akan menyampaikan praktik coaching ya? Iya, benar Ibu. Baik, Bu Ita. Untuk mempersiapkan praktik percakapan coaching tersebut, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari kegiatan percakapan coaching ini, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Ita terhadap coach Ibu? Baik, Bu Puji. Dari kegiatan percakapan coaching alur Tirta kali ini, ada 3 kompetensi yang ingin saya munculkan adalah yang pertama, kehadiran penuh atau present. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Ibu. Baik, baik Bu Ita. Dari ketiga kompetensi coaching yang sudah Ibu paparkan tadi, kompetensi mana yang akan Bu Nursita rasa lebih fokus atau spesifik ingin diobservasi oleh Bu Ita? Baik, Bu Puji. Dari ketiga kompetensi inti coaching yang ingin saya pertajam adalah tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, Bu, nanti. Oke, kalau seperti itu berarti Bu Nursita kita bisa langsung mulai ya. Silahkan Bu Nursita bisa langsung mulai percakapan coaching ini dengan coach Ibu. Dipersilahkan untuk Bu Ita dan coachnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Warahmatullahi Nurita, Bagaimana nih kabarnya Pak Sur? alhamdulillah Bu Nurita baik luar biasa dan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Sur sedang di mana ini? Alhamdulillah Bu, baru pulang. Biasalah ada acara sedikit dan sudah siap sekarang untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Alhamdulillah. Pak Sur, mohon maaf kemarin saya tidak bisa balas WA Bapak. Alhamdulillah hari ini saya ada waktu yang tepat nih untuk kita berdiskusi perihal masalah Bapak. Katanya Bapak ingin berdiskusi dengan saya ya? Kira-kira ada Betul, masalah apa Bapak? betul Bu Nur. Begini Bu Nur, tentang kemarin yang saya ingin ngobrol, ngobrol santai sih sebenarnya dengan Ibu. Permasalahannya ada di sini luar biasa nih, ada anak murid saya yang sudah bahkan kelas 3 SD nih, namun belum mengenal huruf secara keseluruhan sehingga belum mampu membaca dengan lancar Bu. Oh begitu. Baik Bapak, semoga di kesempatan kita kali ini sekitar 10 sampai 15 menit ini
kira-kira apa yang sebenarnya akan kita peroleh nih tujuan Bapak nih kira-kira dari percakapan kita kurang lebih yang 15 menit ini. Yang ingin saya harapkan di akhir percakapan coaching hari ini, sekali lagi saya mengharapkan supaya siswa saya yang mengalami delay atau keterlambatan baca tadi dapat mengatasi dirinya sehingga mampu membaca seperti umumnya para temannya, Bu. Baik, Bapak. Jadi yang Bapak harapkan semua apa namanya semua siswa tuh mampu mengenal huruf dan lancar dalam membacanya dengan baik. Apakah begitu, Bapak? Betul, Bu. Baik, kita baiklah kita akan identifikasi permasalahannya ya Bapak. Nah, menurut Baik, Bu. Bapak, bagaimana nih situasi atau suasana belajar nih di kelas Bapak? Suasana di kelas ketika pembelajaran berjalan tentunya biasa, Bu, berjalan lancar. Alhamdulillah kalau berjalan lancar. Jika diskalakan berkisar berapa nih 1 sampai 10, kira-kira murid Bapak ada di skala berapa? Nah, ketika di skala ini mulai terganggu kelancarannya karena sekali lagi yang kami harapkan berskala 10 tapi kisarannya di atas 5. Nah, seperti itu, Bu, skalanya, Bu. Baik, kira-kira menurut Bapak, Bapak tuh mau meningkatkan sampai di angka berapa kira-kira? Kalau keinginannya sih, Bu, agar anak-anak ini bisa semuanya membaca dengan baik, dengan benar, ya ingin maksimal ya di angka 10 tentunya yang ingin kami targetkan seperti itu, Ibu. Baik, luar biasa. Jika mau meningkatkan ke angka 10, tadi ya ke angka tersebut, strategi apa yang akan Bapak tempuh? Tentunya ya dengan semangat kami untuk membina, mendampingi anak-anak murid kami agar mereka mau membaca, maka kami sediakan yang namanya pojok literasi, Bu, agar mereka gemar dan mau membaca tentunya, Bu. Iya, Bapak. Kira-kira dengan menempuh strategi tersebut, apakah ada hambatan-hambatan yang Bapak alami atau yang Bapak hadapi? Hambatannya itu pasti ada, Bu. Pertama, hambatan yang ada sekarang ini adalah pengaruh yang namanya teman. Kadang-kadang teman ketika temannya sedang asik membaca ada saja ya, yang mengganggunya. Kemudian yang kedua pengaruh gadget tuh, pengaruh handphone di rumah. Jadi hambatannya ada istilahnya tuh eksternal, bukan hanya di kelas saja. Seperti itu, Ibu. Baik, Bapak. Menurut Pak Sur nih, solusi apa yang terbaik untuk mengatasi hambatan tersebut? Nah, saya berusaha agar anak-anak ini bisa fokus, maka kami adakan yang namanya pembinaan dengan cara pendalaman terbimbing, ada juga istilahnya secara pribadi, Bu. Jadi ketika anak-anak yang lain sudah pulang, anak-anak yang berkebutuhan tadi itu kami berikan pendampingan sehingga bisa mengikuti teman-temannya, Bu. Seperti itu, Ibu. Wah, luar biasa, Pak Sur. Oke, kira-kira apa nih rencana atau program Bapak dalam mencapai tujuan supaya anak-anak bisa atau dapat membaca dengan lancar nih, kira-kira? Pertama, karena sekarang eranya era digital, Bu, kami akan tentunya tayangkan video bagaimana agar anak-anak ini senang, termotivasi untuk membaca. Setelah itu kami sediakan sekali lagi tadi pojok literasi, majalah, buku-buku yang agar mereka itu tertarik dan senang, baik buku-buku cerita
maupun buku-buku tentang biografi orang-orang yang bisa menjadi teladan. Seperti itu, Ibu. Baik, kira-kira apa yang harus Bapak siapkan untuk mencapai program tersebut? Nah, pertama, tentunya kami harus berkoordinasi dengan pihak sekolah dalam hal ini, kepala sekolah dan teman-teman guru yang tentunya punya tujuan yang sama agar anak-anak muridnya bisa berhasil dan sukses tentunya Ibu. Oke, kira-kira yang bisa memastikan program Bapak itu bisa berjalan, itu apa Pak kira-kira? Dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bahwasanya pertama kita sebagai guru harus punya semangat, nilai semangatlah itu agar apa yang kita programkan tentunya bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, adanya komunikasi dengan kepala sekolah dan adanya komunikasi dengan orang tua murid dan juga tentunya dengan anak-anak kita sehingga semuanya bisa bekerja sama dan bersinergi. Seperti itu, Ibu. Baik, luar biasa. Nah, Bapak kira-kira apa kriteria kalau program Bapak tersebut sudah dikatakan berhasil? Nah, ini yang saya sangat istilahnya pasti senang dan gembira, yakni ketika anak-anak didik kami di kelas 3 itu bisa membaca lancar, cepat, dan tidak lagi ada hambatan, semuanya akhirnya saling mempengaruhi dan saling berdiskusi dengan baik karena memiliki sumber daya, sumber baca yang sangat banyak karena lancar membaca. Itu, Bu. Bagus, Bapak. Nah, apa komitmen Bapak terhadap rencana program yang akan Bapak laksanakan? Komitmen kami sekali lagi kami harus tanamkan bahwa ini akan menjadi program kami sebagai bukti bahwa kami punya tanggung jawab terhadap anak-anak yang belum mampu membaca agar bisa membaca dengan benar, dengan lancar dan dengan baik. Seperti itu, Ibu. Oke, kira-kira dalam menjalankan program ini, siapa yang dapat membantu Bapak yang dapat diajak berkolaborasi nih? Nah, tentunya pertama adalah rekan satu rombel, rekan sejawat, guru. Kemudian yang kedua orang tua murid. Dalam hal ini karena di sekolah kami ada komite, ada korlas yang saling berkomunikasi tentunya lewat WA dan tentunya juga anak-anak murid itu sendiri. Kemudian juga kita tetap berkomunikasi dengan Pak Kepala Sekolah itu. Baik, Bapak. Eh, Bagaimana rencana tindak lanjut dari kegiatan coaching sesi ini, Bapak? Nah, rencananya sekali lagi kami tentunya akan berterima kasih dan sangat berterima kasih kepada Gus yang telah tentunya memberikan bantuan solusi sehingga kami bisa tercerahkan. Bahwasanya kami butuh yang namanya sharing dan alhamdulillah dapat masukan yang sangat luar biasa dari Gus ini. Tentunya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sur atas diskusinya hari ini pada saya. Itu saya tunggu laporan seminggu kemudian gimana hasilnya ya. Terima kasih Bu Musita. Saya juga mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya, kesediaannya telah mendampingi kami untuk kebaikan pendidikan anak-anak didik kami khususnya kelas 3 di SD kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai Bu Ita dan Pak Sur. Iya, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan diskusi Bu Ita dan Pak Sur hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya, terutama untuk peserta didik kita semuanya ya Bapak Ibu ya.
Mudah-mudahan di lain waktu kita semua bisa berkumpul lagi, Bu Ita dan Pak Sur bisa berdiskusi lagi bersama pada kesempatan yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk Amin. waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya. Bu Nursita, Oke, monggo. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami guru penggerak Angkatan 9 Kota Bekasi akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang percakapan coaching Alur Tirta. Perkenalkan, saya Nursita sebagai supervisor, Pak Suryadi sebagai coach, dan Bu Puji sebagai coachee. Demikian perkenalan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Sur. Pak Sur hari ini akan menyampaikan praktik percakapan coaching ya, Betul, Bu. dengan Bu Puji sebagai coachingnya ya. Betul. Oke, baik Pak Sur. Untuk mempersiapkan praktik percakapan coaching tersebut, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari kegiatan percakapan coaching ini, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bapak terhadap coaching Bapak? Baik, Bu Nur, dari kegiatan percakapan coaching Alur Tirta kali ini, ada 3 kompetensi yang ingin saya munculkan. Pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Pak Sur. Dari ketiga kompetensi inti coaching yang sudah Bapak paparkan tadi, kompetensi mana Pak Sur yang Pak Sur rasa lebih fokus atau spesifik ingin diobservasi oleh Pak Sur? Baik, Bu Nur, dari ketiga kompetensi inti coaching yang ingin saya pertajam, pertama adalah tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, Bu. Oke, baik Pak Sur. Kalau seperti itu, kita langsung saja ya Bapak memulai percakapan coaching hari ini. Dipersilahkan, mangga Pak Sur. Terima kasih, Bu Nur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu Puji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak Sur. Pak Sur, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Bu Puji. Bu Puji sedang ada di mana nih sekarang nih? Alhamdulillah masih di sekolah ini, Pak. Bu Puji, mohon maaf. Kemarin saya tidak bisa balas surah Ibu. Dan Alhamdulillah nih, hari ini waktu yang tepat kita berdiskusi dari hal masalah yang Bu Puji hadapi. Alhamdulillah, terima kasih untuk waktunya, Bapak. Tentang kemarin yang ingin saya sampaikan ke Bapak, yaitu saya ingin menyampaikan permasalahan yang saya hadapi di kelas. Jadi di kelas saya itu ada anak murid kelas 2, namun anak tersebut belum mampu mengenali huruf dengan baik, Bapak. Jadi untuk daya membacanya belum lancar, Pak. Baik, kalau seperti itu. Semoga ini tujuan kita nih di kesempatan kali ini, menurut obrolan kita, menurut Ibu sekitar 10-15 menit, apa sebenarnya yang akan kita peroleh dari akhir percakapan kita hari ini ya Bu? Baik, Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan di akhir percakapan kita hari ini, saya berharap supaya anak didik saya, siswa saya ini yang tadi mengalami keterlambatan dalam membaca, bisa dapat kita cari solusinya, Pak, untuk membantu anak tersebut supaya mampu mengikuti dengan baik seperti teman-temannya yang lain.
Baik Bu Puji, jadi Ibu mengharapkan murid Bu Puji mampu mengenal huruf dan lancar membaca dengan baik. Apakah begitu Bu? Betul sekali, Bapak. Baiklah, kalau gitu tentunya kita harus mengidentifikasi masalahnya. Bagaimana situasi atau suasana belajar di kelas Ibu, Bu Puji? Baik, Bapak. Alhamdulillah situasi belajar di kelas sejauh ini harusnya kondusif ya, Pak ya. Karena Ya, anak-anak kan sudah kelas 2. Jadi dalam satu kelas ada 30 anak, akan tetapi saya identifikasi masih ada sekitar 10 anak itu tadi Pak belum mampu membaca dengan baik, jadi untuk mengikuti pelajaran juga masih sulit. baik Bu. Jika diskalakan berkisar antara 1 sampai 10, kira-kira murid Ibu ada di skala berapa ya, Bu Puji? Mungkin kisaran skala 5 Bapak. Kira-kira Bu Puji mau meningkatkan sampai angka berapa nih Bu Puji? Kalau untuk anak Pak, saya ingin meningkatnya sampai 10 Pak. Jadi semuanya tuntas, biar bisa ngikutin belajar dengan baik. Mantap. Ya, jika mau meningkatkan ke angka tersebut, tentunya Ibu harus memiliki strategi. Lalu strategi apa yang akan Ibu tempuh? Baik, Bapak. Strategi yang ingin saya tempuh yaitu saya akan memberikan anak-anak tersebut yang tadi belum lancar membaca, yaitu buku bacaan, Pak. Buku bacaan yang dari awal yang ada tingkatannya. Kemudian juga strateginya saya akan menggunakan tutor sebaya, Bapak. Jadi teman-temannya yang sudah lancar membaca mungkin sambil jalan, sambil apa namanya, waktu berjalan mereka juga bisa membantu teman-temannya untuk bisa lancar membaca. Baik, Bu. Dengan menempuh strategi tersebut, apakah ada hambatan-hambatan yang dihadapi Bu Puji? Alhamdulillah ada Bapak hambatannya. Hambatannya itu ketika anak kan kita kalau anak-anak, cara pengajaran di rumah dan di sekolah berbeda Bapak. Itu akan menjadi hambatan. Karena biasanya anak yang, masih usia dini, dia itu bimbang kalau cara pengajaran di rumah dan di sekolah berbeda, dia bingung. Jadi kadang itu yang menjadi hambatan, jadi anak-anak itu mengikutinya jadi lambat. Baiklah. Menurut Bu Nusita, kira-kira solusi apa yang terbaik untuk mengatasi hambatan tersebut? Menurut Bu Puji, Oke. Iya Bapak. Eee Solusi yang akan, saya terapkan yaitu yang pertama saya akan berkomunikasi dengan wali murid. Bapak kita akan bekerja sama dengan kondisi anaknya ini, kita akan, membangun kepercayaan dengan orang tua murid bahwa mereka sudah mempercayakan anak-anaknya di sekolah, insya Allah, kita bimbing, kita bantu dengan baik supaya anak-anak ini ada kemajuannya. baik Bu, berarti istilahnya Ibu harus punya rencana tentunya ya. Apa kira-kira Bu rencana atau program Bu Puji dalam mencapai tujuan supaya anak-anak Bu Puji bisa membaca dengan lancar? Baik, Bapak. Jadi untuk anak-anak tadi yang, memang belum bisa membaca, program yang saya buat yaitu mereka harus literasi, Bapak. Sebelum masuk, belajar sebelum mulai pembelajaran saya kasih kesempatan mereka untuk belajar membaca secara mandiri, kemudian, di pergantian jam, nanti di sela-sela teman yang lain sudah mengerjakan tugas, saya juga akan mengecek sejauh mana peningkatan mereka dalam membaca. Kemudian saya juga membuat program, sudah disampaikan ke orang tua, minta waktu 15 menit setelah pulang sekolah, anak tersebut tidak pulang terlebih dahulu, tapi kita treatment membaca khusus untuk anak-anak tersebut. Selanjutnya Bu, apa yang harus Ibu persiapkan kira-kira untuk mencapai program tersebut terlaksana dengan baik? Baik, Bapak. Yang saya buat programnya salah satunya adalah
tadi saya menyiapkan buku-buku bacaan yang untuk membantu mempermudah mereka untuk latihan membaca. Kemudian saya juga membuat jadwal khusus untuk mereka supaya saya bisa mengontrol peningkatan mereka tiap harinya, Bapak. Selanjutnya Bu, apa kira-kira yang bisa memastikan program itu bisa berjalan dengan baik Bu Puji? Baik, Bapak. Untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik, saya buat absensi kehadiran mereka dalam mengikuti pembelajaran khusus. Saya juga membuat buku kontrol peningkatan mereka sudah sejauh mana nih. Mereka misalkan yang tadinya belum mengenal merangkai 3 huruf, apakah sudah ada ketercapaiannya, itu ada buku kontrolnya, Bapak. Supaya kita tahu ada peningkatannya kalau program ini berjalan dengan baik. Baik Bu Puji. Apa kira-kira kriteria Bu Puji kalau program tersebut sudah dikatakan berhasil? Kriteria saya ketika anak-anak ini sudah saya anggap berhasil dari treatment yang tadi sudah saya lakukan, yaitu mereka sudah mampu membaca pertanyaan dengan baik, Bapak. Jadi mereka sudah memahami kalau ditanya mau kemana, jawabnya berarti tujuannya sebuah tempat, bukan kalau kita tanya mau kemana, mereka jawabnya sedang tidur. Jadi dari pemahaman mereka menjawab pertanyaan itu berarti sudah apa namanya Pak, sudah menunjukkan kriteria keberhasilan pembelajaran mereka membaca selama ini. Baik, baik Bu Puji. Selanjutnya, apa komitmen Bu Puji atau bentuk tanggung jawab Bu Puji terhadap rencana program yang akan dilaksanakan Bu Puji? Tanggung jawab saya adalah bahwa program ini harus berhasil, berarti saya harus berkomitmen dengan teguh, saya harus mau menggerakkan anak-anak supaya termotivasi dengan baik untuk mau belajar dengan saya. Kira-kira dalam menjalankan program ini, siapa yang dapat membantu Ibu atau yang diajak berkolaborasi Bu? Yang saya ajak berkolaborasi yaitu para guru yang seangkatan atau apa namanya Pak, rumpun guru kelas 2, kemudian anak-anak di kelas saya yang saya jadikan sebagai tutor sebaya untuk temannya, dan juga terutama orang tua juga terlibat demi kemajuan anak-anak. Luar biasa ini. Bagaimana nih rencana tindak lanjut dari kegiatan coaching sesi ini Bu? Rencana tindak lanjut dari coaching kita sesi ini, Bapak, bahwa saya harapkan kita punya waktu dan kesempatan di lain hari lagi supaya kita bisa berdiskusi lagi dan kita bisa lebih banyak lagi pengetahuan saya untuk mendidik anak-anak untuk lebih berinovasi lagi. Baik Bu, terima kasih luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Supervisor juga, Bu Nusita dan Bu Suci. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya wabarakatuh. end lagi ya Bu. Oke, Oh, Bu Nusita ngomong dulu. Iya. Bu Nursita penutup. Yuk. Ya. Oke, demikianlah tugas demonstrasi kontekstual dari kami, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Bekasi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita lihat Bu ya semua.